ada kurang lebih 10 menitan. Kalau ada seperempat ya, seperempat jamaah. Kalau ada yang perlu didiskusikan dan bisa lebih enggak bisa enggak. Jadi kaitan dengan usaha yang dari itu kan setelah mereka mendapatkan kerja aktif, ya. Itu yang memimpin, yang mimpinnya itu siapa yang dari yang mimpin? Yang dari mereka itu yang 30 orang itu ada pemimpinnya yang muda atau enggak ada itu? Di sini disebutkan. Terus terus yang kedua ini barangkali mungkin sedikit keluar dari konteks yang ada kaitan dengan yang Nabi pernah buat surat ke Najd, bukan yang surat itu memang agak sedikit polemik kaitan dengan bagaimana ke Nasrani itu ya, itu ada surat yang bahwa itu harus dilindungi, terus mesti dilindungi, mesti kalau mereka membuat rumah ibadah mesti dibantu dan tidak usah berpikir masalah mengembalikan, mesti dibantu dan sebagainya. Terus Majalah. Nah itu pernah disampaikan juga oleh seorang ulama, disampaikan mutakhir sekarang baru informasi. Nah itu apa surat Nabi itu memang itu otentik atau seperti apa ya? Ada surat dari Nabi yang dicap Nabi juga ada capnya itu, dan surat itu sekarang disimpan di gereja mana gitu surat. Ini barangkali mungkin ada informasi dan berkaitan masalah sikap kita kepada Nasrani seperti itu. Itu aja mungkin ya, kurang tahu informasi itu ya. Hanya kalau dalam kaidah perang itu Rasulullah memberikan ininya bahwa kalau orang masuk orang wahid itu termasuk orang yang dilindungi gitu. Sama sekarang anak perempuan itu bukan militer ya. Jadi ini satu-satunya ya katanya perang itu bahwa Islam itu ada perang, ada hukumnya. Ya, jadi orang sipil itu tidak boleh dibunuh. Ya, jadi yang mengangkat senjata aja. Yang termasuk rohib, ya rohib ataupun pemuka agama ataupun anak-anak dan perempuan. Ya kalau secara detail mungkin sudah tentu saya kurang tahu ya. Hanya kalau dulu itu ada yang waktu di Sinai itu ada biara ya. Yang itu memang dapat surat dari Nabi. Itu dapat perlindungannya. Jadi Nabi di Sinai itu namanya biaranya apa ya, lupa lagi gitu ya. Jadi biara yang sudah tua gitu pada saat itu. Kalau dari polemik tadi saya jadi kurang ini. Kalau di konteks lagi dia menanggapinya. Karena prinsipnya bahwa la ilaha illallah. Jadi Islam itu tidak tidak memaksakan atau tidak memaksakan agama, berbeda dengan yang lain ya. Sampai ada inkuisisi gitu ya. Rasulullah aja ketika di Madinah itu kan masih ada tetangganya yang Kristen ataupun Yahudi, kan dia sipil, tidak diusir, tidak diingin, kecuali ketika setelah haji wada ya. Setelah haji wada itu kan tanah haram itu tidak boleh lagi kecuali untuk orang itu keadaan Madinah, maka tidak boleh lagi. Prinsipnya bahwa mereka ini harus dilindungi gitu, secara ini kebebasannya, termasuk ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina ya. Nah, Palestina juga itu kan tidak dipaksa mereka untuk masuk Islam. Kita kurang tahu kan? Ya, sudah. Maka kalau ada yang lain, agak rapat. Yang pertama, mengapa Taurat itu masih ada gitu? Taurat, mengapa Taurat itu masih ada? Karena sudah ada Injilnya, jadi kan harusnya yang lama tidak berlaku gitu ya, kemudian diganti dengan yang terbaru gitu. Yang pertama, maka sampai sekarang masih ada ya, hanya suka baca. Yang lama. Ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya prioritas dakwah Rasul itu siapa? Adakah prioritas misalnya kepada para penguasa dulu, atau
siapapun termasuk tetangganya masih ada yang kasar dan sebagainya. Apakah semua lapisan memang digarap gitu ya untuk menjadi objek dakwahnya, termasuk aplikasinya kita sekarang, apakah ya siapapun gitu ya, tidak ada prioritasnya. Kembali ini mungkin satu yang masih penasaran, seperti bulan kemarin kalau seperti bahas tentang Nabi Isa ya. Kenapa sekarang muncul keyakinan dari umat Nasrani bahwa Nabi Isa itu lahir di kandang domba gitu ya, di musim salju gitu. Nah itu di mana gitu, bagaimana sampai ke sana gitu. Terakhir ada informasi sebetulnya Khadijah dan Abu Thalib itu meninggalnya setelah boikot ya, atau ketika setelah berakhir masa boikot. Jadi setelah 3 tahun dalam kondisi sulit, akhirnya mungkin dapat dari itu salah satunya yang selera itu. Itu saja jazakallah. Yang pertama tadi masalah Taurat, ya memang kalau itu kan disatukan ya, ada tidak nama penyajian baru, jadi disatukan dalam satu kitab. Karena kan kitab Taurat dan Injil itu kan banyak juga sisipan-sisipan yang bukan langsung dari perkataan Nabi Isa gitu kan ya. Ada juga masukan-masukan begitu juga ini, sehingga kan banyak juga di ya saya sih sepintas saya membaca itu kan banyak juga data-data detail kan di sana itu sampai tahun jumlah gitu, yang itu konfirmasinya secara ilmiah itu jadi apa kacau gitu ya. Karena Nabi Isa itu Bani Israel ya, jadi ketika apa di Bethlehem itu di Baitul Maqdis itu kan pada saat itu kondisi orang-orang Bani Israel itu sudah jauh pelaksanaannya dari apa yang ditetapkan oleh Nabi Musa ya, sampai Nabi Zakaria itu kan mendoa, beliau sudah tua ya, berdoa untuk mendapatkan anak gitu kan. Nabi Maryam putranya Imran juga sama, ingin punya anak. Kenapa? Kondisinya sudah sangat jauh gitu kan ya. Dan akhirnya lahirlah Nabi Yahya dan Maryam melahirkan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa memang melanjutkan Bani Israel. Sehingga kalau orang Israel kan menganggap orang Kristen itu kan sekte gitu ya. Jadi sempalan mereka, karena mereka masih tetap ingin tetap lanjut gitu ya. Yang seharusnya orang Bani Israel itu mengikuti Rasulnya setelahnya gitu kan ya. Sama seperti ketika Nabi Musa terus ke Nabi setelah Nabi Musa lama-lama itu kan ke Nabi Daud, ke Nabi Sulaiman, kan tidak masalah pada saat itu. Mereka mengikuti Nabi Daud, ya, Nabi Sulaiman. Tapi ketika ke Nabi Isa mereka tidak mau, gitu kan? Tidak mau dan bahkan membunuhnya, gitu kan? Berusaha untuk membunuh, menyalibnya. Nah, jadi hanya kalau kita pahami bahwa Taurat itu pasti hukum-hukumnya ada yang dikasih oleh oleh Injil. Ya, di surat Al-Baqarah itu disebutkan ya, musaddiqan lima baina yadayha min at-Taurat wa uhilla lakum ba'da ma hurima 'alaikum. Jadi ada yang dihalalkan yang sebelumnya diharamkan. Jadi ketika Nabi Isa datang itu dengan Injilnya ada yang menasih atau menghapus hukum-hukum dalam Taurat. Ya sama dengan gitu ya. Jadi Tauratnya bisa jadi ada tetap, tapi hukum hanya sebagai teksnya, hukumnya dihapus. Nah, sama dengan di Al-Quran. Di Al-Quran juga kalau kita lihat Al-Quran itu ada nasih mansukh, ada yang teksnya tetap, tapi hukumnya sudah tidak ada. Contohnya masalah waris, wasiat. Ya kutiba alaikum idza hadalakumul wasiyatu lil walidain. Di sana kan ada kewajiban untuk wasiat. Itu kan ini dengan kewajiban itu dengan tidak ada warisan kepada tidak wasiat kepada ahli waris. La wasiatan li waris. Gitu kan. Ayatnya masih ada itu. Ya. Jadi kalau memberikan wasiat kepada anak kepada kerabat. Nah, jadi Taurat kalau tidak ada, nanti kalau dengan Injil maka sudah dinasih seperti itu. Terus yang kedua, prioritas dakwah. Prioritas dakwah. Sebenarnya prioritas dakwah itu tidak ada prioritas. Kan itu kita bisa melihat dalam surat Abasa ya.
Ketika Rasulullah pada saat itu memang sudah mau tertarik kan orang-orang pejabat itu, dan Rasulullah sedang berdiskusi ketika umat itu datang itu tidak dinikah. Nah itu kan ditegur oleh Allah gitu kan. Ya Rasulullah juga ketika tetangganya, bahkan dulu kan ada budaknya, budak Kristen yang dekat dengan tetangganya itu, yang berarti kan dia dekat dengan Rasulullah tapi kan tidak mau masuk Islam. Tapi kan akhirnya ketika melihat perilaku Rasulullah, dia masuk Islam juga waktu mau meninggal. Hanya bahwa Rasulullah kan yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah gitu ya. Bahkan yang di Madinah saja seperti tadi atau di Mekah saja tidak mau beriman, ternyata yang dari masa datang gitu kan, jauh-jauh langsung beriman, langsung dengerin, langsung oh benar ini apa yang disebutkan dalam Injil, sifat-sifatnya benar, kalimatnya benar, ya udah. Jadi tidak memaksakan. Terus yang terakhir, bisa dikandang. oh ya itu, memang ini kan banyak yang dijadikan suatu ya kajian lah, bahwa terjadi khususnya di tahun kedua ketiga ya Masehi, itu adalah ketika mulai Romawi masuk, kan sebelumnya Romawi itu pagan, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa. Ketika menjadi agama mayoritas, menjadi agama negara, maka di sana terjadi ikhtilaf, percampuran antara kepercayaan dari pagannya dan kekristenan, sampai banyak di sana kan salah satu yang paling kontroversi dan konspirasi ya kayak itu yang 300-an abad ke-4 ketika apakah Isa itu sebagai Tuhan atau sebagai Rasul kan. Nah itu seperti itu juga sama Romawi kan didamaikannya, yang termasuk ketika apalagi ketika mereka menjadi agama menjadi penguasa, mereka ingin pusat itu pindah dari Bethlehem itu dari Palestina pindah ke Romawi, ya dengan segala sesuatu kan dibawa ke sana, termasuk berkaitan dengan lahirnya di kandang domba dan bulan di Desember salju. Padahal itu kan tidak ada dalam nas, termasuk dalam Al-Quran kan. Al-Quran itu kan masih panas. Ya ketika dia kurma gitu kan, seperti itu mereka membuat campuran-campuran seperti itu, ya. Dan ya kalau kita jujur mungkin kita teliti pasti banyak hal-hal yang apalagi ketika setelah selesai Umar bin Khattab membebaskan Palestina kan. Jadi yang namanya keuskupan itu kan betul-betul pindah ke Romawi gitu kan ya. Nah, dan tapi kan sekarang juga terpecah-pecah dengan Romawi Timur, Otodok, terus juga di Mesir dengan Kiptinya gitu. Kristen Mesir Koptik ya, Koptik seperti itu. Jadi memang sudah banyak percampuran. Yang paling kental, yang paling dikritisi adalah percampuran antara kekuasaan dan agama. Jadi ada tawar menawar lah gitu ya. Satu sisi dijadikan agama negara, tapi beberapa hal memang akhirnya terjadi tawar menawar. Dan akhirnya terjadilah tahrif, perubahan-perubahan. Waalaikumsalam. Begitu. Ada lagi? Cekap? Ya. Sudah jam 6. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari perjalanan ini kita bisa mengambil ibrah ya, dari bahwa ternyata orang Kristen yang katakanlah pada itu sudah lebih terpelajar, sudah lebih punya kita akhirnya bisa beriman kepada Rasulullah dengan bukti-bukti yang kita dengan mereka. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah menghadapi tahun kesedihan, beliau tetap istiqomah, ya, tetap tidak bergantung hanya kepada Allah, bukan pada orang. Kita bersama-sama dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdalillahi wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalika kalimati sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma habib lana bis-sakaratil maut wa najatan minan nar wa afina al-hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa zidna Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa man ahaba wa asana ila bika wa muslimin ajma'in.
Allahumma inna rabbana baros wa jurni tidak masalah asqab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk dengan alhamdulillah ada dalam surat majelis. Subhanallah. Subhanallah.